Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi ashabihi wa barik wasallam. Kembali lagi pada hari ini saya melanjutkan menyampaikan surah Al-An'am, ya, surah yang sama dari Al-Quran yang biasa saya sampaikan, surah ke-6. Hari ini ayat ke-36. Semoga Allah memberikan kepada kita semua berkah Al-Quran, berkah sebagai syifa, ya, sebagai hudan, petunjuk, sebagai syifa, sebagai obat. Insya Allah dengan membaca Al-Quran akan menjadi sehat, hati menjadi sehat, fisik menjadi sehat. Insya Allah bisa beraktivitas dalam ke- kehidupan kita hari ini dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ah, Allah SWT berfirman, Innama yastajib. Saya ulangi dengan membaca ta'us, sebab Allah perintahkan ketika membaca Al-Quran, Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Idza quri'al Quran, ya. Jika membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi membaca ta'us. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibu alladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dalam ayat ini diawali dengan hukum gunnah musyaddadah. Nah, gunnah musyaddadah itu dua hurufnya. Rumusnya ada dua huruf, yakni nun bertasdid dan mim bertasdid. Contoh dalam ayat ini, nun bertasdid ditahan 3 harokat. Itu kalau baca buku tilawati. Kalau baca buku Iqra, ada di Iqra berapa, 5 ketika salah itu 2 harokat, ditahan 2 harokat, jadi 2 3 harokat. Intinya sama, dibaca bukan innama, tapi innama ditahan, ya, innama yastajibu. Nah, ini matobi, ya, dibaca 2 harokat, ya, sukun dahuli oleh kasrah, tadi alif didahului fathah. Ma. Ada juga contoh mim bertasdid. Ya, dua-dua ada contohnya dalam ayat ini. Nun bertasdid dan mim bertasdid. Nah, mim bertasdid, nah, contohnya summa ilaihi, ya. Summa. Jadi bukan summa ilaihi, tapi summa ditahan, ya. Nah, huruf sa itu tempat keluar hurufnya ujung lidah bertemu ujung gigi atas. Sa si su. Sub. Summa summa ilaihi yurja'un. Nah, itulah salah satu ilmu tajwid, ya. Dalam ayat ini ada gunnah musyaddadah. Cirinya nun bertasdid atau mim bertasdid. Nah, ini ada dalam ayat ini. Ayat ini diakhiri dengan mat arid li sukun, di mana setelah mat sebenarnya mat tabi'i 2 harokat. Wow, didahului dhammah. Oh, tetapi karena setelah mat ada huruf yang wakafkan, nah, bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa 6 harokat. Yurja'un 2 atau 4, yurja'un, atau 6 harokat. Yurja'un. Jadi bisa dibaca 2, 4, 6 harokat. Ya, intinya kalau ayat ini 2 harokat, maka ayat setelahnya la ya'lamun juga 2 rakaat. Kalau yurja'un dibaca 4, maka ya'lamun dibaca 4. Ayat setelahnya dan setelahnya. Jadi kalau dibaca 6, maka dibaca 6 juga. Yurja'un. Maka ayat setelahnya akhirnya juga dibaca sama. La ya'lamun. Nah, itulah hukum mat arid li sukun. Jadi ada beberapa hukum tajwid, ya. Gunnah musyaddadah, nah, dan ada mat tabi'i dan mat arid li sukun. Nah, Allah SWT berfirman dalam ayat ini, artinya, wahai orang-orang mendengar, hanya, ya, hanya orang-orang yang mendengar sajalah
yang mematuhi seruan Allah. Nah, hanya orang mendengar saja yang mematuhi seruan Allah. Dan orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu sesungguhnya orang yang menyambut seruanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah orang yang mau mendengar, yang mau mencerna dan memahaminya. Nah, hal ini sama dengan penjelasan pada Al-Quran surah Yasin ayat 70. Supaya dia Muhammad memberi peringatan pada orang-orang yang hidup hatinya. Dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Ini ada di surah Yasin ayat 70. Nah, kemudian ayat ini Allah berfirman dalam ayat ini, dan orang-orang yang mati hatinya, mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah. Yaitu yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mati yaitu orang-orang kafir. Dikatakan demikian karena hati mereka mati. Hatinya mati, maka Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang mati sungguhan. Ya, dia serupakan dengan orang mati sungguhan, yaitu bangkai. Ya, diserupakan dengan bangkai. Karena itulah disebutkan dalam ayat ini, dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Nah, ini disebutkan dalam ayat ke-36 ini, surah Al-An'am. Nah, dalam jawaban ini terkandung makna cemoohan dan penghinaan terhadap mereka. Dalam penjelasan Imam tafsir lainnya, Imam Jalal dalam kitab Jalal lain menjelaskan, sesungguhnya yang mendengar ajakanmu kepada keimanan hanyalah orang-orang yang mematuhi ajakanmu dengan pendengaran yang penuh pengertian dan penuh pertimbangan. Dan orang-orang yang mati hatinya, yaitu orang-orang kafir yang ingkar, tidak mau menerima kebenaran, disampaikan kebenaran, mereka ingkar. Disampaikan ini yang benar, mereka buat yang salah. Nah, Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang mati. Oleh karena mereka itu semua sama-sama tidak bisa mendengar, akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah, ya, kepada Allah mereka akan dikembalikan. Ya, mereka dibangkitkan, kepada Allah mereka akan dikembalikan. Mereka akan dikembalikan kepadanya, kemudian Allah membalas amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Nah, kalau merujuk kepada tafsir Muyassar, dijelaskan bahwa sesungguhnya yang menjawab hidayah yang kamu serukan wahai Rasul, hanyalah orang-orang yang berkenan mendengar lalu menerima. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka tergolong orang-orang yang mati. Karena kehidupan yang hakiki itu bisa terwujud hanya dengan Islam. Allah akan mengeluarkan orang-orang yang mati dari kubur mereka dalam keadaan hidup. Kemudian mereka akan kembali di hari kiamat kepadanya, kepada Allah untuk menerima hisab dan balasan mereka. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua dengan Al-Quran. Akhirnya saya tutup dengan membaca kembali ayatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul musta'an wa itiklan fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.